Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 21 yang berkata demikian. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap dari kita pasti pernah berharap kepada orang lain, entah kepada orang tua, sahabat, ataupun kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Alasan kita berharap pada mereka pun beragam. Ada yang karena dijanjikan sesuatu, ada pula yang hanya sekedar berharap. Dengan sikap baik dan mungkin pencapaian prestasi kita yang bagus, mungkin membuat kita berharap ada apresiasi dari orang tua tanpa dijanjikan apa-apa. Apapun alasannya, secara otomatis kita memiliki landasan untuk berharap kepada orang lain. Contohnya, pada saat murid-murid Yesus yang melihat betapa berkuasanya Tuhan Yesus dalam melakukan banyak mujizat, sebenarnya mereka juga sudah memiliki harapan yang lebih pada Yesus, karena mereka menetap di Israel yang saat itu menjadi negara jajahan kerajaan Romawi. Satu hal yang mereka harapkan adalah Yesus pantas menjadi Raja Israel dan mereka bisa menjadi negara merdeka pada saat itu. Namun harapan mereka seakan-akan lenyap seketika pada waktu Yesus mati di kayu salib. Seringkali tanpa kita sadari, harapan yang kita bangun kepada manusia sebenarnya adalah cerminan dari kerinduan terdalam kita untuk merasa aman, dihargai, dan diterima. Kita ingin ada seseorang yang bisa menjamin masa depan kita, yang mampu menepati setiap kata dan yang sanggup memulihkan kekecewaan kita. Namun karena manusia juga terbatas, maka harapan seringkali berbuah menjadi sumber luka ketika realita tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Dalam proses ini, kita mulai belajar bahwa tidak semua yang terlihat kuat
benar-benar sanggup menopang jiwa kita. Dan tidak semua yang menjanjikan kebahagiaan benar-benar bisa memberikannya. Justru di tengah kegagalan harapan inilah Tuhan mulai membuka mata kita bahwa hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Hanya Tuhan yang setia dalam segala musim. Dan hanya Tuhan yang sanggup menjadi dasar pengharapan yang tidak akan runtuh oleh keadaan apapun. Pada saat Yesus sudah disalibkan, kira-kira kalau kita jadi salah satu atau beberapa murid Yesus pada saat itu, apa yang akan kita lakukan jika pada saat itu kita tidak tahu sama sekali kalau Tuhan Yesus akan bangkit? Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 21, dikatakan bahwa melalui Dialah kita percaya kepada Allah yang sudah menghidupkannya kembali dari kematian dan mengagungkannya. Jadi Allah lah yang kita percayai, dan kepada Allah lah juga kita menaruh pengharapan. Kesaksian Rasul Petrus mengenai kebangkitan Yesus merupakan sebuah pengalaman bahwa segala harapan mereka tidak sesuai dengan rancangan Allah yang besar. Mereka sebenarnya tidak keliru berharap kepada Yesus, namun yang keliru adalah harapan mereka. Karena harapan mereka tidak sebesar dengan rancangan Allah bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia saat ini. Disinilah kita belajar bahwa Tuhan seringkali tidak memenuhi harapan kita dengan cara yang kita inginkan, tetapi selalu menggenapinya dengan cara yang jauh lebih mulia dari apa yang kita bayangkan. Apa yang tampak seperti kegagalan dalam pandangan manusia, sesungguhnya adalah jalan menuju kemenangan yang kekal dalam rancangan Allah. Ketika para murid melihat Yesus mati, mereka mengira segalanya telah berakhir, padahal justru disinilah rencana keselamatan Allah sedang digenapi. Hal ini mengajarkan kita bahwa iman sejati bukanlah percaya karena semuanya berjalan baik, melainkan tetap percaya meskipun kita belum memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Keadaan murid-murid Yesus, murid-murid sudah terbiasa melihat mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Namun, mereka menaruh pengharapan yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Tetapi, setelah mereka melihat Yesus bangkit pada hari yang ketiga, pola pikir mereka pun berubah, dan bahkan tekad untuk menyebarluaskan ajaran Yesus Kristus menjadi misi yang tertanam dalam diri murid-murid yang tetap berharap kepada Yesus, namun dengan motivasi yang sudah dibaharui. Tidak lagi berpikir untuk kemerdekaan bangsa Israel, namun menyebarluaskan kabar baik mengenai kerajaan Allah sampai ke seluruh bumi. Yesus yang telah menebus hidup manusia sanggup menjadi dasar dari harapan kita. Yesus yang telah menebus hidup kita telah menjadi dasar dari kepercayaan kita, sehingga setiap harapan kita tertuju kepada Tuhan. Jika landasan berharap kita diarahkan pada pekerjaan Yesus yang diutamakan, maka kita tidak akan pernah menyesal dan kecewa dalam menjalankan misi Allah di dalam dunia ini. Yesus harus merubah pola pikir kita dan mengubahnya menjadi motivasi yang benar dalam menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ketika Yesus menjadi pusat dari harapan kita, maka hidup kita tidak lagi digerakkan oleh ambisi pribadi, tetapi oleh kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap langkah kita
Setiap keputusan kita dan setiap mimpi kita akan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi tentang apa yang bisa kita dapatkan, tetapi tentang apa yang bisa kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Inilah pengharapan yang sejati, yang tidak bergantung pada keadaan, tidak goyah oleh kegagalan, dan tidak padam oleh penderitaan, karena dasarnya adalah Kristus yang hidup. Selalu mengingat akan pengorbanan Yesus dan menjadikan hal ini sebagai alasan mengapa iman dan pengharapan kita tertuju kepada Yesus. Setiap hari, jika kehidupan rohani kita selalu diisi dengan kebenaran Tuhan, maka kebenaran Tuhan ini akan memurnikan hati dan jiwa kita. Dasar dari kepercayaan dan pengharapan kita juga turut dimurnikan, sehingga hal ini memicu kehidupan kita untuk memberi dampak kepada orang lain. Mengapa iman dan pengharapan kita harus tertuju kepada Yesus? Karena Yesus adalah hakim yang tanpa memandang muka akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 mengatakan, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Ketakutan yang dimaksud adalah ketakutan kepada Yesus, bukan takut seperti kita melihat hantu, tetapi tunduk, hormat, dan berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Maksud dari ayat ini adalah bahwa perbuatan-perbuatan orang akan menunjukkan siapa mereka sesungguhnya pada hari penghakiman. Kita wajib hidup beriman, kudus dan taat, dan perbuatan-perbuatan kita akan menjadi bukti apakah kita sudah hidup dalam standar Allah atau masih belum memiliki motivasi yang benar dalam berharap kepada Yesus. Manusia harus menyadari betapa pengorbanan Yesus itu tidak ternilai dan tidak dapat dibandingkan dengan berapapun banyaknya harta yang dimiliki manusia. Dalam ayatnya yang ke-18 dan 19 mengatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Kata darah yang mahal merupakan pemahaman dari Petrus mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib bagi manusia. Yesus telah ditetapkan oleh Bapa untuk menjadi penyelamat manusia. Dan ayatnya yang ke-20 mengatakan, "Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir." Yang menarik dari ayat ini adalah bahwa Yesus dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Bahkan untuk hal-hal yang belum ataupun tidak dipikirkan oleh manusia, sudah dipikirkan Allah lebih dahulu. Dan kemudian hasilnya adalah bahwa Yesus menjadi dasar bagi manusia untuk berharap melalui karya ilahi Allah yang dinyatakan kepada setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Pengorbanan Yesus adalah alasan mengapa kita memiliki pengharapan. Mari pastikan bahwa setiap harapan kita didasari atas kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mau berharap selalu kepada Yesus,
dan terus percaya kepada pribadinya yang luar biasa dalam segala karyanya kepada seluruh umat manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah dasar pengharapan yang sejati. Kami menyerahkan setiap mimpi, luka, kekecewaan, dan kerinduan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk berharap bukan kepada kekuatan manusia, tetapi kepada karya penebusan-Mu yang sempurna. Perbarui hati dan pikiran kami, ubahlah motivasi kami, dan tuntunlah langkah hidup kami, agar selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.